Jalan kaki ke kanan. Kalau medan aja. Oh, oke, naik. Foto dulu sih. Dipotong kan? Ada apa aja?
Saya like hair. Nyangka udah. Tá. Vamos lá, como tu. Este ya next sueda. Oh, itu tuh toilet tuh. Saya pakai sokat. Ya. Lagi ayah dia bertiga aja. Oke. Ada bertiga aja bebas mana. Ayo. Pakai alin kresek yang merah. Suaranya kayak keresekan ya? Hah? Keresekan ya? Muah. Oh, kudu nama buka merah pidinya kan wes. Saya. Baik seperti di sekarang ke open pun cuma gambar. Oke guys. Kita bikin. Ayo, seperti itu kan sini cek kan. Enggak boleh. Alin itu. Matak ke bawah atas. Alin itu kresek. Kita nggak mau belanja pesan aja, kesini aja. Ini adalah patung. Ya. Gimana itu? Terserah ke mana. Bukan ini yang nilainya. Best photo spot. Kita foto-foto di sini.
Buka dulu enggak? Rey, sini Rey. Rey, sini dulu Rey. Oh, Eka hareup. No, I'm saying that it's not laughing matter, okay? And it's still because I don't even know your car. Didinya Where's your car? tiketnya? Where we made? You just say made outside. Tiketnya di mana? I don't know which made outside. I understand the Tadi itu di mana? Oke. Tiketnya ke mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sampurasun, Sugeng Rau, Ken Kabari. Om Santi Om. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun baru 2025. Mudah-mudahan kita semua ada keberkahan di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan menjadi tahun-tahun hoki ya, tahun-tahun keberuntungan, dan juga mudah-mudahan tahun-tahun tersukses lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya pemirsa. Amin. Apalagi video ini tayang bertepatan dengan bulan suci Ramadan pemirsa. Apa kabar nih yang sedang berpuasa? Apakah puasanya tamat? Waduh, ataukah ada yang bolong-bolong bocor-bocor pemirsa? Ya, mudah-mudahan puasa kali ini, bulan suci Ramadan kali ini tahun 1446 Hijriah, kita semua dapat keberkahan, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala dan juga hikmah ya di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah ini pemirsa. Amin. Dan mudah-mudahan saja ya puasa-puasanya lancar pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan saja negeri kita pun, negeri Indonesia, negeri yang kita cintai, menjadi negeri yang makmur, sejahtera, tentram, damai, tenang, dan juga menjadi negeri yang super power pemirsa ya, dengan pembangunannya pesat pemirsa. Amin. Dan mudah-mudahan saja dengan kepemimpinan Macan Asia, kepemimpinan Presiden sekarang Macan Asia, bisa membangun negeri ini ke arah yang lebih baik pemirsa. Amin. Dan juga terbebas dari yang namanya hama-hama pemirsa. Yang namanya hama ya, satu petak tanaman tidak akan bisa tumbuh. Salah satu penyebabnya ya karena ada hama pemirsa. Begitu juga pembangunan ya, pembangunan tidak akan tumbuh, bahkan akan runtuh pemirsa. Ya, salah satu penyebabnya adalah hama pemirsa. Hama di sini bukan harimau Malaya, bukan ya. Harimau Malaya kan gagah ya, tapi hama di sini adalah yang merusak pembangunan pemirsa. Waduh, yang mengkhianati negara, yang merugikan rakyat, yang merugikan orang lain pemirsa, yang berbuat jahat, yang berbuat kriminal. Waduh. Pohon sebesar apapun, segagah apapun, kalau di dalamnya ada hama, hama-hama yang menggerogoti, ya akan tumbang juga pemirsa. Waduh, akan merusak pertumbuhan pemirsa. Dan mungkin tidak akan menghasilkan buah pemirsa. Begitu juga dengan pembangunan pemirsa. Kalau ada hama-hamanya ya
tidak akan tumbuh pemirsa ya, tidak akan menjadi cita-cita negara superpower pemirsa. Waduh. Dan juga bisa saja runtuh pemirsa. Ingatlah negara sebesar Uni Soviet ya, negara superpower yang militernya kuat, waduh, yang ditakuti oleh Amerika, toh runtuh juga pemirsa. Salah satu penyebab runtuhnya yaitu karena di dalamnya ada hama pemirsa. Hama-hama seperti pemagaran laut, waduh, sertifikat laut, Pertamax isi pertalit, waduh. Apalagi menggondol 300T, dihukumnya cuma segitu pemirsa. Kalau 300T dihukumnya cuma 6 tahun, Mamang pun pingin ya, waduh. Dan hama-hama yang merugikan masyarakat dan merugikan orang lain pemirsa, membabat hutan, memagar laut, tempat penyerapan air dibangun ya, melanggar aturan tata ruang, ketika turun hujan banjir ya, longsor. Salah satu penyebab bencana di dunia ini ya adalah karena ulah kita sendiri yang menjadi hama pemirsa ya, hanya memikirkan diri sendiri tapi merugikan orang lain pemirsa. Ya itulah hama ya, memikirkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri ya, tanpa memperdulikan orang lain ataupun berbuat jahat kepada orang lain pemirsa. Maka yang datang adalah bencana pemirsa. Oleh karena itu ya, mari kita awali dari diri kita sendiri, minimal dari diri kita sendirilah. Jangan menjadi hama pemirsa, yaitu jangan merugikan, mengganggu, berbuat kriminal, berbuat jahat ya kepada orang lain, yang sehingga merugikan orang lain. Waduh, menjadi sampah masyarakat pemirsa. Jangan seperti itu. Minimal kalau kita tidak menjadi hama, berbuat baik ya, berbuat baik kepada orang lain dan tidak mengganggu orang lain ya, itu merupakan salah satu kontribusi besar bagi pembangunan bangsa ini pemirsa. Jadi diawalilah dari diri kita sendiri, jangan menjadi hama pemirsa. Apalagi video ini tayang bulan suci Ramadan pemirsa, bulan berkah ya, dimana salah satu bulan berkahnya kita harus berbuat baik. Berbuat baik saja dapat pahalanya banyak berkali lipat pemirsa. Begitu juga dengan berbuat jahat, waduh, dosanya berkali lipat pemirsa. Waduh. Oleh karena itu ya, awalilah di bulan suci Ramadan ini tahun 1446 Hijriah. Apalagi kita yang sedang berpuasa atau yang sedang melaksanakan ibadah puasa, minimal kita tidak menjadi hama pemirsa yang merugikan orang lain. Selain itu, marilah kita berdoa untuk negeri kita yang tercinta pemirsa. Mudah-mudahan saja dengan doa kita menjadikan negeri ini negeri yang makmur, sejahtera, sesuai dengan harapan warga, masyarakat, bangsa, dan negara pemirsa. Amin. Oke pemirsa, ubur-ubur ikan lele, ubur-ubur ikan lele ya, sudah buka puasa le. Ubur-ubur ikan lele ya, memang masih di Garuda Wisnu Kencana le. Ubur-ubur ikan lele di manakah itu le? Ubur-ubur ikan lele itu ada di Tanah Dewata Bali le. Waduh. Ubur-ubur ikan lele ya, ini landmarknya Bali le. Oke pemirsa yang berbahagia ya, tak lengkap kalau kita datang ke Tanah Dewata tanpa berkunjung ke landmarknya ya. Waduh, tanpa berfoto selfie atau membuat konten video dan sebagainya. Atau silaturahmi ke landmarknya pemirsa. Nah, landmarknya Tanah Dewata adalah Garuda Wisnu Kencana pemirsa. Kalau di Jakarta mungkin kita mengenal Monas, adalah landmarknya kota Jakarta. Kalau di Paris adalah Menara Eiffel pemirsa. Kalau di New York ya adalah Patung Liberty. Nah, kalau di Bali adalah Garuda Wisnu Kencana pemirsa. Kalau di Bandung Gedung Sate pemirsa. Waduh. Jadi kalau kita berfoto di depan
Garuda Wisnu Kencana, ya seolah-olah kita sudah sampai mengatakan kepada dunia bahwa kita sudah sampai ke tanah Dewata pemirsa. Oke pemirsa, kali ini Mamang masih melanjutkan perjalanan yang menuju Garuda Wisnu Kencana. Nah kali ini Mamang sudah membeli tiket ya di loketnya Garuda Wisnu Kencana. Ya harga tiketnya ada di layar pemirsa, dan itu pada saat Nataru 2024. Kebetulan Mamang ke Garuda Wisnu Kencana ini tanggal 26 Desember 2024. Ya mungkin kalau sekarang ada perubahan ya nggak tahu nih apakah sama atau perubahan nih ketika video ini ditonton oleh saudara-saudara. Nah bagi saudara-saudara yang penasaran berapa sih tiket harganya, ya ada lamannya ya gwkbali.com pemirsa. Atau ketik aja di Google pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, ya bagi saudara-saudara yang baru datang melihat channel Mamang ya, dan agak membingungkan, membangunkan, maaf. Lebih baik tontonlah channel-channel episode-episode sebelumnya pemirsa. Memang selalu menyimpannya di link deskripsi pemirsa, supaya berkronologis. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ya kali ini Mamang sedang mendapatkan tiket ya di loketnya Garuda Wisnu Kencana. Ternyata kalau loketnya reguler ya Mamang harus jalan kaki backpackeran pemirsa. Waduh. Jalan kaki backpackeran ya kurang lebih sekitar ya, kalau di dalam tulisannya sekitar 200 meteran pemirsa. Waduh. Tapi 200 meteran ini ya menanjak pemirsa. Bagi saudara-saudara yang tak mampu berjalan kaki dari loket ke Garuda Wisnu Kencana yang konturnya menanjak, ya ada alternatif lain. Bisa menggunakan mobil caddy kayak mirip mobil golf, tapi harus menambah tiket kalau nggak salah 50.000 kalau nggak salah ya. Konon mobil caddy ini pun bisa disewa berjam-jam pemirsa. Masalah uang sewanya ya silakan saudara searching aja lah di Google. Nah karena Mamang berjiwa backpackeran, waduh, yang namanya backpacker kalau dekat, kalau sebisa mungkin untuk jalan kaki ya jalan kaki pemirsa. Kalau tidak bisa jalan kaki, cari alternatif ya, alternatif yang seminimal hematnya pemirsa ya. Cari angkutan-angkutan yang ongkosnya agak hemat pemirsa, sehemat mungkin. Nah kebetulan yang hematnya dari loket ke gerbangnya Garuda Wisnu Kencana ya, ke patung Garuda Wisnu Kencana yang katanya 200 meter tapi menanjak, ya lebih baik mendaki gunung, lewati lembah. Waduh. Menanjak ya dengan semangatnya seperti semangat tahun 45 pemirsa. Oke pemirsa, setelah mendapatkan tiket akhirnya Mamang pun naik ke puncak GWK dengan jalan kaki. Waduh. Ternyata ya dengan jalan kaki dengan konturnya menanjak, dan ternyata juga saat Mamang akan pergi ke GWK banyak iring-iringan rombongan-rombongan lain pemirsa. Rombongan-rombongan dari turis lokal ya, warga lokal, bangsa kita sendiri, dan juga turis mancanegara pemirsa. Ternyata bule pun ya, turis mancanegara pun ya asiknya itu jalan kaki pemirsa daripada naik mobil caddy pemirsa. Ini kelihatan ya banyak bule-bule turis-turis tapi jalan kaki. Waduh, kira-kira ini bule punya uang nggak ya naik mobil caddy? Ternyata ya itulah mengasihkannya kalau jalan kaki pemirsa. Ternyata Mamang pun jalan kaki menanjak ke bukit ya, ke patung Garuda Wisnu Kencana yang katanya 200 meter tapi menanjak ya, sangat-sangat menanjak. Saking lelahnya Mamang pun mengeluarkan bahan bakar untuk menanjak atau mendaki Garuda Wisnu Kencana pemirsa. Waduh, apa itu bahan bakarnya? Tak lain adalah air mineral pemirsa. Mamang sudah menyiapkan le mineral ya 1 liter. 1 liter ya, masing-masing 1 liter ya untuk menanjak ke gedung, ke patung Garuda Wisnu Kencana pemirsa.
Biasa kan kalau menanjak itu lebih baik pakai air mineral ya, untuk menambah ion-ionnya. Jangan pakai kopi ya, waduh. Dan juga air mineralnya murni, bukan oplosan pertalit pemirsa. Oke pemirsa, ternyata ya berjalan kaki dari lembahnya Loket sampai ke patung Garuda Wisnu Kencana ya, ternyata mengasihkan sekali pemirsa. Selain beriring-iringan, ternyata kita melewati tempat-tempat mirip-mirip kota pemirsa. Melewati pertokoan-pertokoan ya, pembelanjaan ya, dan juga resto-resto ya, kafe-kafe ya, di sepanjang jalan menuju arah patung Garuda Wisnu Kencana pemirsa. Dan juga kita akan melewati taman, waduh, dan toilet. Ya bila kita lelah ya, kita bisa istirahat di pinggir-pinggirnya. Terdapat trotoar, bahkan ada tersedia air mineral gratis pemirsa. Air minum yang terdapat krannya pemirsa, kran air minum. Jadi bila botol kita kehabisan ya, waduh, kita bisa mengisi ulang dan gratis pemirsa. Dan inilah suasana ketika menanjak ke Garuda Wisnu Kencana pemirsa. Apalagi sambil menanjak, sambil membuat video konten, wah mantap. Oke pemirsa yang berbahagia ya, memang pun pergi ke Garuda Wisnu Kencana dengan semangat 45, yaitu menanjak walaupun dalam hati lelah ya. Kadang terasa pegal-pegalnya nih, waduh. Ya meskipun terasa pegal-pegal di kaki pemirsa, namun yang namanya semangat ya bisa didaki pemirsa. Dengan semangat kita bisa mendaki pemirsa, meskipun hati lelah, waduh. Oke pemirsa, ternyata obat untuk mendaki ke puncak gunung, ke puncak GWK adalah air mineral pemirsa. Sediakanlah air mineral ya. Yang jelas jangan dioplos dengan pertalit pemirsa, apalagi dengan minyaku supaya kita tetap sehat ya, apalagi kalau jalan kakinya sore hari atau pagi hari pemirsa ya, sebelum pukul 6.30. Sehat sekali pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun mendaki untuk sampai ke patung Garuda Wisnu Kencana pemirsa. Penasaran nih patung Garuda Wisnu Kencana seperti apa nih. Setelah mendaki selama beberapa menit, kalau nggak salah sekitar 15 menitan ya, atau 10 menitan pemirsa. Ya tak jauh 200 meter, tapi kan menanjak ya, waduh. Akhirnya Mamang pun sampailah ke gerbang check-innya Garuda Wisnu Kencana pemirsa. Ketika sampai ke gerbang, Ray ya lupa menyimpan tiket pemirsa. Waduh. Dan tiket Garuda Wisnu Kencana ini bentuknya mirip dengan gelang pemirsa ya, dipakai gelang. Jadi kita harus memakai gelangnya dan nanti di scan barcode pemirsa untuk check in masuk ke area Garuda Wisnu Kencana ya, Taman Garuda Wisnu Kencana. Beserta kita bisa melihat patung Garuda Wisnu Kencana pemirsa. Konon setelah masuk ke Garuda Wisnu Kencana, selain kita menikmati alamnya, menikmati hasil seni karya Garuda Wisnu Kencana, juga ada teater amfiteater ya, ada tarian barong, ada tarian kecak dan sebagainya pemirsa. Dan tariannya akan digelar di beberapa titik di Garuda Wisnu Kencana, dan itu adalah gratis pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, bahwa Garuda Wisnu Kencana ini dibangun di sebuah bukit di selatannya Pulau Bali. Nama bukitnya adalah Semenanjung Bukit pemirsa. Di Semenanjung Bukit inilah ya ada titik tertinggi yang kelak dijadikan berdirinya patung Garuda Wisnu Kencana. Patung ini menjulang tinggi
sekitar 121 meter, melebihi patung Liberty di New York pemirsa. Waduh, sehingga patung Garuda Wisnu Kencana ini seolah-olah menjaga Pulau Tanah Dewata pemirsa. Waduh. Selain itu, ternyata bukit berdirinya Garuda Wisnu Kencana dahulu merupakan bukit angker pemirsa. Waduh, bukit yang ditakuti bahkan pamali kalau berangkat ke sana pemirsa. Waduh, pada zaman dahulu ya, bukit yang dibangun GWK ini atau Garuda Wisnu Kencana ini terkenal dengan titik tertinggi yang terkenal juga dengan keangkerannya pemirsa. Waduh, sudah angker. Selain angker juga merupakan titik tertingginya pemirsa. Jadi kalau kita menaki ke bukit ini, kita bisa melihat ya, mengamati Tanah Dewata pemirsa. Waduh, dari sisi selatan. Dan juga konon katanya kalau mendaki ke sini ini agak angker pemirsa. Waduh, bahkan ada orang sekitar yang enggan pergi ke tempat ini pemirsa. Waduh, di waktu-waktu tertentu ada istilahnya pamali pemirsa ya, ada larangannya juga. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata bukit yang dikenal dengan katanya ini menurut informasi yang masuk ke telinga Mamang ini ya, katanya bahwa bukit berdirinya Garuda Wisnu Kencana dahulu merupakan bukit yang sedikit angker ya. Waduh, katanya angker pemirsa. Tapi kalau dahulu dikenal dengan keangkerannya, tapi sekarang ya dikenal dengan tidak angker pemirsa, rame. Waduh, bahkan banyak orang yang berkunjung ke sini ya, dari pagi sampai malam pemirsa ya. Garuda Wisnu Kencana ini buka pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah sampai tutupnya pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah, bahkan sampai pukul 11 kalau ada event-event tertentu pemirsa. Jadi bukit yang dikenal angker sekarang menjadi bukit yang dikenal dengan penuh dengan keindahan ya. Banyak orang yang datang ke Garuda Wisnu Kencana ini pemirsa. Waduh. Nah, pembangunan Garuda Wisnu Kencana ini merupakan salah satu mahakarya maestronya bangsa Indonesia pemirsa. Salah satu maestro yang berasal dari Tanah Dewata. Beliau juga membangun banyak patung di negeri ini pemirsa, patung-patung ikonik. Salah satu patung yang terkenalnya yang terbaru adalah membangun Garuda di IKN pemirsa ya, ibu kota khusus Nusantara di Kalimantan. Waduh, kira-kira siapa ya? Oke pemirsa yang berbahagia ya, sambil Mamang masuk ke gerbang ya, sambil akan menikmati suasana di Garuda Wisnu Kencana sambil jalan kaki, Mamang pun akan sedikit cerita tentang sang maestro yang membangun Garuda Wisnu Kencana ini pemirsa. Bagi saudara-saudara yang tertarik dan penasaran ya, jangan skip ya, siapa tahu bermanfaat. Tapi bagi saudara-saudara yang tidak penasaran ya, membosankan, yang penting jangan jadi hama ya, mengganggu orang lain. Waduh, atau hama mengganggu seseorang yang sedang berkarya pemirsa. Bila kita menjadi hama mengganggu seseorang yang sedang berkarya, itu artinya ya kita menghambat pembangunan pemirsa. Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang tertarik ya silakan tonton ya sampai tamat ya. Bagi yang tidak tertarik ya skip aja. Simpel dengan Mamang. Ya, yang penting jangan jadi hama ya, mengganggu, merusak, mentang-mentang punya kemampuan mengganggu orang lain ya, mentang-mentang orang sedang berkarya diganggu. Yang mengganggu-ganggu itulah ya tidak akan berkembang pemirsa negeri ini. Wah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, orang yang suka mengganggu, wah itu bukan pahala yang didapat tapi dosa berkali lipat pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, bagi saudara yang tidak penasaran ya skip aja. Bagi saudara yang penasaran ya silakan tonton sampai habis. Bagi saudara-saudara yang menonton sampai tamat ya, Mamang doakan mudah-mudahan saudara menjadi orang yang termakmur, tersukses di negeri ini
Ya, seandainya tidak dialami oleh saudara, mudah-mudahan anak cucu saudara akan mengalaminya, pemirsa. Amin. Mudah-mudahan doa Mamang terkabul, pemirsa. Amin. Oke, pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele tetap semangat, Le. Patung Garuda Wisnu Kencana atau mungkin disingkat dengan GWK adalah salah satu bangunan ikonik, landmark bersejarah di Indonesia. Patung Garuda Wisnu Kencana ini letaknya di Desa Unggasan, Kecamatan Kute Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Tanah Dewata. Patung yang menjadi ikonik Tanah Dewata atau Bali ini memiliki sejarah yang menarik untuk disimak. Profil patung Garuda Wisnu Kencana atau disingkat dengan GWK. Sebelum membahas tentang sejarah patung GWK, ya, kita harus mengetahui profil patung megah ikonik Tanah Dewata ini. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Badung, patung GWK ini berdiri di atas Bukit Batu Kapur setinggi 263 meter di atas permukaan laut yang berada di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana seluas sekitar 250 hektar. Patung megah ini maskot Bali, ya, dirancang pada zaman Soeharto tahun 1989 dan diresmikannya pada masa Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 22 September 2018. Waduh, lama ya. Waduh, kenapa nih bisa lama? Ketinggian patung Garuda Wisnu Kencana mencapai 121 meter. 121 meter itu patungnya yang tinggi, ditambah dengan ketinggian bukitnya 250 meter. Jadi kalau ditotalkan, ya, ketinggian patung berserta bukit-bukitnya sampai ke permukaan laut itu sekitar berapa ya? 371 meter, pemirsa. Waduh. Patung ini beratnya 4.000 ton yang terbuat dari bahan tembaga, baja, dan kuningan. Dengan ketinggian melebihi patung Liberty. Tingginya melebihi 93 meter, pemirsa. Waduh. Membuat patung Garuda Wisnu Kencana dapat terlihat dari radius hingga 20 km sehingga dapat dilihat dari Kute, Nusa Dua, Denpasar, ya. Bahkan kalau kita mendaki Gunung Agung, kita pun bisa melihat Garuda Wisnu Kencana, pemirsa. Waduh. Patung GWK atau Garuda Wisnu Kencana ini adalah patung Dewa Wisnu yang menunggangi burung Garuda. Dibangun setinggi 75 meter dengan pondasi 70 meter tinggi sayap burung Garuda yang membentang selebar 66 meter. Patung yang presentasikan Dewa Wisnu sedang menunggangi burung Garuda dibuat oleh sang maestro bernama I Nyoman Nuarte yang waktu itu pembuatannya itu mencapai waktu 28 tahun, pemirsa. Waduh, 28 tahun membangun patung semegah ini, pemirsa. Dilansir dari tirto.id dengan judul artikel Garuda Wisnu Kencana antara I Nyoman Nuarte dan Duit Alam Sutra. Persoalan dana membuat proyek pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana di Bali sempat terkatung-katung selama 28 tahun lebih. Waduh. Penulisnya Irfan Teguh, terbit 22 September 2018. Waduh. Patung Garuda Wisnu Kencana karya I Nyoman Nuarte setinggi 121 meter diresmikan pada masa Presiden Joko Widodo pada Sabtu 22 September 2018. Bayangkan saja, pembangunan ini diawali idenya tahun 1989 dan selesainya tahun 2018, pemirsa. Ini 28 tahun lebih, pemirsa. Waduh, ya. Kalau seseorang lahir pas masa ide pembangunannya, maka setelah anaknya itu mempunyai anak, istri dan anak, waduh, baru patung itu diresmikan, pemirsa.
Keberhasilan Inyoman Nuarte membangun patung raksasa tersebut dilalui dengan perjalanan panjang selama lebih dari 28 tahun. Ide awalnya tercetus pada tahun 1989 saat Inyoman Nuarte bertemu dengan Direktur Jenderal Pariwisata Job Ave, ya, orang yang kemudian menjadi Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi pada masa era Bapak Harto. Nah, Menteri Pariwisata ini mengusulkan pembangunan patung setinggi 5 meter dan rencananya akan ditempatkan di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Inyoman Nuarte seperti dikutip Tempo menyampaikan bahwa gagasan bukan membuat patung setinggi 5 meter, tapi jauh lebih tinggi dan lebih besar. Bahkan konon katanya harus lebih besar, lebih tinggi dari patung Liberty, pemirsa. Pada tahun 1990, gagasan tersebut disampaikan kepada Gubernur Bali. Gubernur Bali pada saat itu adalah Ida Bagus Oke yang menyambutnya dengan antusias. Selanjutnya, Gubernur Bali mengajak Menteri Pertambangan dan Energi, Ida Bagus Sujana, untuk ikut urut rembuk, ya, patungan atau rencana, ya, berembuk tentang rencana pembangunan Tenggara atau pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana. Kabar tentang rencana pembangunan patung berbiaya tinggi ini kemudian tersebar ke masyarakat luas, termasuk kalangan sivitas akademik. Pada tanggal 7 Juli 1993, 12 orang anggota delegasi Senat Mahasiswa Universitas Udayana Denpasar mendatangi DPRD Provinsi Bali untuk mempertanyakan agenda tersebut. Di hadapan Komisi C DPRD Bali, mereka menyampaikan sejumlah pokok pikiran yang salah satunya adalah dana pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana yang totalnya sebesar 80 miliar saat itu. Waduh, ya, ini harus dipertanyakan nih. jangan sampai terbengkalai, ya. Waduh, jadi hambalang kedua emang. Sebaiknya dimanfaatkan untuk pembangunan bidang lain, ya. 80 miliar ini kata mahasiswa lebih baik untuk pembangunan di bidang lain di sektor pariwisata atau pengentasan kemiskinan di Bali daripada membuat patung. Bali memiliki perda tata ruang yang menetapkan tinggi bangunan tidak melebihi pohon kelapa. Pohon kelapa ini ditafsir sekitar kurang lebih 15 meter. Memang bangunan di Bali ini tak lebih dari 15 meter atau tak lebih dari pohon kelapa, ya. Menurut informasi yang memang dengar, yang memang tahu dari beberapa informasi, rumah di Bali ini kalau berdekatan dengan pohon kelapa itu jangan melebihi pohon kelapa, pemirsa. Dan kalau patung ini jadi dibangun, tidaklah bertentangan dengan perda itu, ungkap IGA Widiana K selaku pimpinan rombongan mahasiswa yang dilansir Kompas edisi 9 Juli 1993. Pokok pikiran lain yang disampaikan delegasi Senat Mahasiswa Universitas Udayana adalah dari sudut pandang agama. Mereka mengkhawatirkan patung tersebut berdampak negatif bagi umat Hindu Bali. Waduh, kan kita membangun dewa Wisnu, ya, dewa agama Hindu. Tapi katanya, kata mahasiswa, akan takutnya berdampak negatif kepada umat Hindu. Waduh, ini kenapa nih? Nah, bagi umat Hindu Bali yang rata-rata tingkat pendidikannya masih rendah, mereka menekankan bahwa karena patung tersebut bisa menjadi simbol dalam peribadatan Hindu, dikhawatirkan ada kalangan yang akan mendewakan patung tersebut. Kan itu patung dewa, ya, tapi didewakan. Sejumlah saran dan pertanyaan dari para mahasiswa tak menggoyahkan rencana para penggagasnya. Pada tahun 1994, Job Ave, Inyoman Nuarte, Ida Bagus Oka, dan Ida Bagus Sujana menghadap Presiden Soeharto untuk mempresentasikan gagasan tersebut. Menurut Inyoman Nuarte, sebagaimana dikutip Kompas 9 Juni 1997, Soeharto menyetujuinya dan setahun kemudian mulai mengolah lahan Bukit Unggasan
yang merupakan Bukit Kapur sebagai land art. Dalam majalah Gatra edisi 6 Juni 1997, 3 tahun setelah disetujui Soeharto, dilakukanlah upacara penanaman batu merah bergambar perlambang suci sebagai tanda dimulainya proyek pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana. Rangkaian upacara juga melibatkan ribuan warga dari berbagai usia, di antaranya puluhan remaja yang membawakan prosesi bela ganjur dan baris gede. Mereka bergerak mendekati pondasi patung seluas 140 kali 140 meter. Sejumlah pementasan kesenian pun digelar pada malam harinya, yaitu kesenian gandrung dan membawakan fragmen berjudul Bedawang Nala, karya yang didukung 600 penari 1000 punggawa yang diperankan oleh anak-anak SD. Selain itu ada juga tarik kecak kolosal yang ditampilkan oleh 650 orang penari. Di tengah kegelapan, satu helikopter berkeliling menebarkan ribuan potongan kertas emas, diiringi riuhnya gamelan Bali yang magis. Terlaksananya upacara peletakan batu pertama bukannya tanpa pro dan kontra. Kalangan dari dunia pendidikan lagi-lagi mengkritisi pembangunan patung tersebut. Salah satunya dilontarkan Nyoman Glebet. Nyoman Glebet ini merupakan pakar tata ruang dan dosen Fakultas Teknik Universitas Udayana. Ia berpendapat bahwa pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana kurang sesuai dengan kondisi Bali. 4 bulan setelah upacara tersebut, musibah menimpa. Kepala patung Garuda Wisnu Kencana yang 60%-nya sudah dirampung dan telah menghabiskan dana sebesar 400 juta rupiah terbakar di studio milik Inyoman Nuarte. Nah, pembangunan patung ini unik ya, bukan di Bali tetapi di Jawa Barat pemirsa, yaitu di studionya di Bandung. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara membawa patung yang dibuat di Bandung ini pergi ke Bali ya? Api berasal dari percikan las yang menyamar plastisin atau lilin, pembentuk model patung di rongga kepala patung yang terbuat dari kuningan dan tembaga. Api membakar kepala patung yang berukuran panjang 16 meter, lebar 6 meter dan tinggi 12 meter. Dalam waktu 45 menit setelah datang petugas pemadam kebakaran. Kita ini kan tukang patung, kalau sudah terkena musibah begini ya bikin aja lagi. Saya bersyukur tidak ada korban jiwa, itu yang terpenting, tutur Inyoman Nuarte setelah studionya terbakar. The Ningking datang, problem duit hilang. Waduh. Krisis moneter yang menimpa Indonesia hingga berujung pada pergantian tampuk pimpinan nasional membuat pengerjaan proyek besar ini terkatung-katung, bahkan terhenti. Kepala burung Garuda dan sosok Dewa Wisnu sebahu tak kunjung diselesaikan menjadi karya yang utuh. Setelah belasan tahun terlantar dan membuat Inyoman Nuarte sempat berpikir untuk tidak melanjutkan proyek karena berbagai persoalan. Akhirnya pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana dapat dilanjutkan. Inyoman Nuarte yang tengah frustasi karena proyek seni terbesarnya tak kunjung menemui titik terang bertemu dengan The Ningking. Seorang pengusaha properti pemilik PT Alam Sutra Realty. Perusahaan tersebut lalu mengakuisisi patung Garuda Wisnu Kencana dari PT Garuda Adimarta Indonesia. Jadi sehebat-hebatnya Inyoman Nuarte membuat patung ya, tapi kalau tidak ada duitnya tidak bisa membangun pemirsa. Oleh karena itu proyek ini terkatung-katung. Salah satu halnya ya masalah duit pemirsa, masalah keuangan. Pak D percaya kepada saya untuk berinvestasi di dunia patung. Saya berterima kasih kepada beliau. Sekarang saya tak punya saham, 0. Namun tujuannya supaya Garuda Wisnu Kencana ini jadi. Tuturnya sebagaimana dilansir Kompas 4 Agustus 2018. Lebih lanjut ia menerangkan bahwa Garuda Wisnu Kencana terdiri dari
modul ya atau kepingan besar yang membentuk potongan-potongan horizontal tubuh patung yang berfungsi untuk mempermudah dan pembesarannya. Dalam catatan Kompas, teknologi pembuatan patung ini telah didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual di Departemen Kehakiman. Dalam pandangan Jean Corte, peneliti kebudayaan asal Prancis, patung ini menunjukkan bahwa perpaduan seni, sains, dan teknologi berkembang baik di Indonesia. Cita-cita yang besar yang membuat kita berani bertahan. Kurang lebih Garuda Wisnu Kencana 5 kali berubah desain, ujar Inyoman Nuarte dalam konferensi pers di restoran Jendela Bali pada tahun 2013. Menurut Inyoman Nuarte, meski di Bali secara religius aliran Siwa lebih dominan daripada aliran Wisnu, tapi patung Garuda Wisnu Kencana merupakan yang paling khas dan umum, dan tema ini juga relevan di Jawa. Sudah ditemukan sejak abad ke-10. Patung dan relief dan kebesaran warisan itu tetap diakui, bahkan lakon-lakon pewayangan Jawa pun mengenal cerita Garuda Wisnu Kencana. Peresmian patung Garuda Wisnu Kencana diresmikan pada tanggal 22 September 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Pak Jokowi, patung GWK Bali adalah mahakarya anak bangsa. Hal ini karena patung Garuda Wisnu Kencana merupakan salah satu patung tembaga terbesar di dunia. Waduh. Bahkan The Straits Times, majalah The Straits Times menobatkan patung Garuda Wisnu Kencana Bali sebagai patung tembaga terbesar di dunia. Patung Garuda Wisnu Kencana ini 121 meter, menjadi yang tertinggi keempat setelah patung Vallabhai Patel di India, yaitu 182 meter. Sebagai peringkat pertama, Sang Buddha di Tiongkok 153 meter dan Myanmar 130 meter. Myanmar ini ada di Burma, Myanmar ya. Pada tahun 2022, patung Garuda Wisnu Kencana menjadi destinasi rangkaian acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada tanggal 15 sampai 16 November 2022. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi menyambut kedatangan tamu-tamu delegasi G20 yang datang di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Bahkan para tamunya pun ya terkejut, waduh ini amazing ya, bisa mengalahkan Liberty. Waduh. Dalam mitologi Bali, patung ini menggambarkan cinta, tanggung jawab, keberanian, dan pengabdian. Ini adalah tugas kita terhadap dunia dan kemanusiaan, sejalan dengan tujuan G20 yang dikutip dari Tempo 16 November 2022. Berkat kegigihannya Inyoman Nuarte yang butuh waktu hingga 28 tahun membangun Garuda Wisnu Kencana yang terkatung-katung, yang salah satunya masalah duit ya. Berkat kegigihan beliaulah maka patung ini ya sekarang sudah berdiri dan menjadi tempat destinasi wisata landmark utama di Tanah Dewata. Bahkan orang bilang ya tak lengkap pergi ke Bali kalau belum selfie di patung Garuda Wisnu Kencana pemirsa. Inyoman Nuarte sebagai mahakarya untuk membuat patung Garuda Wisnu Kencana lahir 14 November 1951. Adalah pematung Indonesia dan salah satu pelopor gerakan seni rupa baru tahun 1976. Dia paling dikenal lewat mahakaryanya seperti patung Padmawati Soekarno, patung Garuda Wisnu Kencana, monumen Jalesvaya Jayamahe, ya monumen angkatan laut di Surabaya, serta monumen proklamasi Indonesia. Saat ini Inyoman Nuarte dipercaya juga sebagai arsitek dalam pembangunan di beberapa proyek. Salah satunya adalah
di IKN Nusantara. Waduh, di IKN Nusantara ada patung Garuda. Beliau ini adalah ditugaskan untuk membuat ya patung Garuda tersebut. Nyoman Nuarte mendapatkan gelar sarjana rupa dari Institut Teknologi Bandung dan hingga kini menetap di Bandung. Bahkan membuat patung Garuda Wisnu Kencana pun ya di Bandung, pemirsa. Konon dari beberapa modul atau susunan itu dibawa ke Bali, lalu disusun ulang di Bali. I Nyoman Nuarte merupakan alumni ITB lulusan tahun 1979 yang menghasilkan lebih dari 100 karya seni patung. Semua karyanya menggambarkan seni patung modern sampai gaya naturalistis, dan material yang digunakan dalam padatan patungnya adalah tak lain dari tembaga dan kuningan. Spesialis tembaga dan kuningan. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi pembangunan Garuda Wisnu Kencana ini mirip-mirip Mamang sedang menaiki bukit Garuda Wisnu Kencana, pemirsa. Waduh, melewati jalan terjal, waduh, penuh dengan perjuangan, waduh, dan juga penuh dengan pengorbanan dan penuh dengan ya tetap semangat ya. Waduh, kebayang kalau Bapak Nuarte ini tidak semangat, waduh, patah semangat, apalagi mundur. Waduh, mungkin Garuda Wisnu Kencana yang penuh cobaan ini tapi tak akan terbangun, tak akan berdiri di tanah Dewata ini, pemirsa. 9 kali. Ya. Ini besar sekali dan kompleks sekali. Besarnya itu sebenarnya persisnya itu berapa? Besarnya lebarnya itu 65 meter. Ya. Terus tingginya itu 121. Ya, dengan pedestal itu. Jadi besar sekali. Memang kalau dari jarak segini nggak begitu besar ya kelihatannya, tapi dan pedestalnya lumayan tinggi ya. Ini mungkin yang membuatnya tinggi. Seluruhnya ya? Ini kalau kita hitung sama dengan gedung 23 lantai. Dan di situ nanti bisa. Oh ya, kita bisa naik ke atas, kita buat jendelanya, ada viewing gallery. Jadi gini, tadi saya naik pesawat mau mendarat itu yang kelihatan dari jauh. Nah, sebenarnya kesan apa yang ingin diberikan kepada pengunjung yang datang mendarat di Bali, baik mancanegara maupun domestik? Ini kan sebenarnya welcome stage, patung selamat datang. Jadi orang lihat apa tuh gitu. Oh itu namanya ini kan gitu. No, that's not a worry. I am tourist. You gotta understand this. So he knows where we are.